Secara langsung kamu membuktikan sifat kamu itu, Ega. Sifat kamu yang materialistis, memandang orang yang hanya sekedar tukang ojek, tidak bisa menafkahi kamu, tidak bisa menafkahi diri kamu ini. Mas, wanita zaman sekarang itu realistis. Kalau ada cowok yang lebih mapan, ya udah sama itu aja. Aku anggap hubungan ini udah selesai ya. Oh iya, nih, ambil nih cincin murah kayak gitu. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Udah siang kayak gini masih belum ada pelanggan lewat lagi. Mana badan meriang. Kayaknya aku ini mau sakit deh. Dari bahasa tubuhku, aku itu kayaknya mau panas, mau demam deh. Aku harus beli obat nih sebelum aku sakit. Tapi aku kayaknya gak kuat lagi deh naik motor. Bawaannya sekarang itu cuma mau tidur, mau istirahat, mau tidur. Gak enak badan banget sekarang. Udah dah, mending aku bawa tidur aja nanti, supaya kalau sudah bangun itu bisa agak mendingan. Sekarang aja aku mau bawa motor, kayaknya udah gak kuat nih. Ternyata udara pagi kayak gini, kalau jalan pagi itu seger banget ya rasanya. Nah ini pangkalan. Kenapa itu masih pagi kayak gini udah tiduran? Niat kerja enggak tuh? Romi. Pasti ini akibat begadang tadi malam. Makanya di waktu kerja tiduran seperti itu. Aku harus kasih motivasi sama dia. Assalamualaikum, Rom. Rom, kamu kenapa, Rom? Duh, ngapain kakinya sampai gemeteran kayak gitu? Rom, Rom, bangun. Ini pagi loh. Aku gak enak badan, Fer. Kalau kamu gak enak badan, ngapain kerja sih, Rom? Kalau aku nggak kerja, terus keluarga aku mau makan apa, Fer? Duh, Rom. Kamu jangan memaksakan diri kamu sendiri, Rom. Antar ada apa-apa sama kamu gimana, Rom? Udah, Rom. Aku bantuin kamu ya. Aku bawa kamu pulang aja ya. Jangan bawa pulang, Fer. Sekarang aku itu Bangun. masih belum ada penghasilan. Kondisi kamu seperti ini, Rom. Kenapa? Kamu masih mau memaksakan diri untuk ngojek? Ya mau gimana lagi dong, Fer. Keluarga aku di rumah itu butuh makan. Lagian aku itu belum sakaratul maut juga kok. Hus, ngomongnya terlalu jauh kamu, Rom. Udah. Sekarang mending kamu pulang, istirahat aja, minum obat, terus tidur. Kalau kamu ada uang, Fer, aku pinjem dulu. Iya, aku pinjemin. Bentar, aku cek dulu. Mana ada orang ngecek panas itu bukan kayak gitu. Gimana, Rom? Biasa aja dong, itu ditabuk namanya. Ya aku cuma mastiin kamu itu berbohong nggak? Soalnya kamu kan suka berbohong. Loh, orang sudah pucat kayak gini kamu bilang bohong, Fer. Ya semalam itu aku begadang, Fer, nganterin orang jauh banget. Dia itu pulang dari Bali. Ya udah, Rom. Pulang ke desanya. Iya, tahu, Rom. Iya, aku percaya sama kamu, Rom. Ya udah, kita pulang yuk. Yuk. Aku anterin. Tapi beli obat dulu ya. Iya. Aku bisa kerja. Iya, aku beliin obat. Ya udah, yuk. Yuk. Aku yang nyetir aja. Iya. Rom. Sini, ngapain ke sana? Oh iya, motor saya di situ ya, Fer. Enggak.
Di sana tuh motormu. Aku kira motor aku diparkir di sana, Fer. Bentar, Rom, masih belum di starter, Rom. Astaga, Rom. Aku udah parah nih, Fer. Kayaknya sebentar lagi mau semaput aku, Fer. Udah, jangan ngelantur ngomongnya. Yang penting semoga cepat sembuh aja. Kepala aku nguet. Bentar dulu kakinya, Rom. Nah. Motornya sakit ya juga ya, Rom. Iya, orangnya sakit juga motornya. Awas kakinya, Rom. Pegangan, Rom. Iya, Rom. Aduh, ini kemana sih temen aku? Lama banget deh. Katanya mau jalan-jalan, tapi jam segini belum datang. Nanti keburu siang ya apa? Bilangnya masih mau nonton, mau shopping, mau ini. Banyak kan agendanya, tapi jam segini belum datang ya apa sih temen aku? Kalau kayak gini kan nggak bakalan nutut semuanya tuh, nggak bakalan keburu. Tahu gitu aku nggak kira nunggu di sini, nunggu di rumah kenapa? Kayak gini kayak orang nggak jelas nunggu ngemper di jalan kayak gini, pinggir jalan masih kelihatan orang lagi kayak gini. Kemana ya, janjinya jam 9, ini jam 10 belum nongol juga tuh. Banget sih. Kan malah nggak aktif lagi. Niat jalan nggak sih temen aku nih? Pasti niat, sayang. Aku sudah datang kok. Heh, Mas Fe. Iya. Wah, jadi gini model-model kamu ya. Pakaian kamu sekarang aku suka. Memang kenapa, Mas? Jelek ya? Enggak, bagus kok. Ya udah. Celananya tuh merek gombrang. Bukan itu, Mas. Apa? Cubray. Cubray, iya. Nah. Harus lebar di bawah ya. Atasnya kecil. Ya memang gini, Mas, modelnya. Mau kemana kamu, sayang? Oh, sayang apaan sih, Mas? Ingat ya, Mas, aku ini sudah punya tunangan. Nah, tunangan itu bisa jadi atau bisa tidak. Sebelum kamu duduk di pelaminan, aku bisa mendapatkan kamu, sayangku. Jadi kamu itu jangan merasa paling milik seseorang meskipun kamu sudah tunangan. Tunangan itu hanya melewati langkah demi langkah, tapi belum pasti itu suaminya kamu, sayang. Kalau aku sudah pasti, sayang. Aku itu sudah bekerja kantoran. Tunangan kamu belum tentu. Oh, tunangan aku juga kerja kantoran kok, Mas. Tapi ya aku nggak tahu kantor mana. Dia belum pernah cerita. Kantor ya banyak kantor. Ada kantor warung, ada juga kantor padi, ada kantoran. Kalau aku kan kantor resmi. Oh, sayangku, mau kemana? Ini, bolehkah Mas, abang kamu ini mengantarkan? Kayaknya nggak bisa, Mas, soalnya Ega ini sudah janjian sama temen Ega, tapi ya sampai sekarang belum datang nih temen Ega, nggak tahu mana. Kamu itu tidak pernah menghargai perasaan aku, Ek. Bukan tidak menghargai, Mas Vero. Lalu apa? Aku sudah menawarkan tumpangan terhadap kamu gratis. Sekarang di dunia ini, Ega, nggak ada yang gratisan. Ya gini aja deh, Mas, kalau memang nanti temen aku itu nggak datang, ya bolehlah. Boleh. Jalannya sama Mas Vero. Iya. Nanti, tapi jangan sekarang, nanti kenapa? malam aja. Masa nanti Ya. malam? Ya. Kenapa sekarang? Ya takut ketahuan sama tunangan aku lah, Mas. Ya berarti udah ada jalan-jalan ya, udah ada pintu buat emasnya ini ya, untuk bisa masuk ke hatinya adek. Ya, iya deh, iyain aja mah aku. Emang Mas Vero ini kemana? Katanya kerja di kantor. Jam segini itu di kantor lagi sibuk-sibuknya loh. Hari ini Mas itu ada kerja di lapangan. Jadinya sabar ya, Rom. Ya. Kenapa berhenti mendadak, Fer? Bentar, Rom. Tunangan aku, Mas. Kamu ya? Sabar, Rom, bentar.
Kamu tunggu di motor aja ya, gak usah kemana-mana. Ega, Ya iya mas. ngapain kamu duduk di sini bersama pria ini? Oh enggak, mas salah paham. Salah paham apaan? Barusan aku ngeliat sendiri kalau kalian itu pegang-pegangan. Enggak mas, enggak kayak gitu ceritanya. Kan kita mulai tadi pegang-pegangan memang, Ega. Mas, diem dong. Gak Aku usah mau... sensi, Mas. Lagi pula, kamu itu kan masih tunangan. Karena Penghasilannya itu gak ada. Tunggu, aku belum selesai ngomong. Jadi, kasihan terhadap wanita ini. Wanita ini butuh kebahagiaan, bukan kemelaratan. karena kita masih tunangan, kita itu harus memperbaiki diri masing-masing. Kalau aku tunangannya melihat tunangannya pegang-pegangan dengan pria lain, apa yang aku pikirkan? Kamu pasti ngerti lah yang aku pikirkan. Aku gak ngerti. Loh, aku gak ngerti pikiran kamu, ya kamu yang ngurusin. Gini. Kamu masih tunangan aja seperti ini. Apalagi kalau udah nikah, pasti udah ngumpulin warga kamu ya. Ya jelas lah. Masih tunangan sudah ngelihat pasangannya itu pegang-pegangan, mesra-mesraan dengan pria lain. Apalagi udah kita nikah. Hah? Apa enggak kumpul ranjang nanti? Stop! Gini, kamu itu kan masih tunangan. Wanita ini gandengan tangan sama orang lain. Bukan wanita ini yang salah, tapi kamu. Karena kamu itu tidak bisa memberi kenyamanan maupun kebahagiaan terhadap Ega ini. Jadi Ega memilih aku ya, Ega. Sok tahu diri kamu ya. Kamu tahu tentang apa tentang hubungan kita? Hah? Aku gak ngurusin hubungan kamu. Yang terpenting dia mau sama aku jalan. Ega, apa yang dia katakan itu benar apa adanya? Oh, enggak kok mas, enggak mas itu salah paham. Di sini itu aku lagi nunggu teman aku karena kita itu mau nonton. Kan aku sudah bilang sama mas mau nonton kan? Nonton apa? Iya nonton bioskop mas. Ya kan aku nanya, sayang. Jadi mas itu salah paham, kita nggak ada hubungan apa-apa kok. Tapi aku jelas-jelas ngelihat kalian pegang-pegangan kayak gitu. Enggak, apa mas itu artinya? salah lihat. Enggak Nah, yang ada nggak salah lihat. pegangan. Barusan aku nganterin teman aku yang lagi sakit itu. Mas ini nggak percaya ya sama tunangannya sendiri? Ya jelas gak percaya lah. Kalau kamu berduaan dengan laki-laki lain, Sayang. ketiganya itu apa? Saya soton. Hantu. Sayang, dia itu terlalu over terhadap kamu karena dia itu tidak mampu membahagiakan kamu. Jadi cuma yang diandalkan cemburu, overthinking. Jadi seperti itu, sayang. Kalau aku, sayang, aku itu Tuh. tidak over. Dan Tuh, lihat. aku tidak cemburuan. Karena apa? Kamu itu kan masih belum menikah sama aku. Jadi kamu bebas melakukan apa saja. Dengerin. Aku kan orang baik. Tuh, dengerin sendiri. Bilang sayang-sayangan di hadapan aku. Dia pikir aku siapa? Ada hubungan apa kalian ini, Nggak ha? ada hubungan apa-apa Mas Ferry. Mas Ferry aja yang salah paham di sini. Lagian jam segini bukannya Mas kerja di kantor ya katanya. Kenapa kok tiba-tiba malah nganterin si Gojek itu? Maksudnya apa Mas? Kamu kenal sama dia? Ya kan dia tukang ojek di daerah sini. Kenapa Mas berteman sama tukang ojek kayak gitu? Kita itu ada hubungan intim. Lo apaan sih? Udah diem dong, aku mau ngejelasin dulu. Jelasin apa? Udah jelas-jelas kamu sama aku. Memangnya Udah, enggak, Dia kan Mas. tukang ojek, bukan kantoran. Berarti bener kan? Apa kata Mas Vero? Dia itu kerja kantor-kantoran, bukan kantor beneran. Mas Ferry tukang ojek? Iya tuh, lagi nganterkan orang ya aku sakit. nganterin temen aku lagi sakit dia. Aku mau nganterin dia ke rumahnya. Ya. Kalau teman Mas Ferry itu tukang ojek, berarti Mas Ferry tukang ojek dong? Iya, karena Berarti gini sayang, kesuksesan dia diukur dari lingkungan hidup. iya dari pertemanannya kan? Iya. Apa kata-kata itu yang di tok-tok itu? Kesuksesanmu tergantung pola hidup kamu. Kalau pola hidupnya sama orang miskin, masa iya mau jadi kaya? Itu 1001 kalau kayak gitu. Ya, emang Jaga bener sih. ucapan kamu. Wah, ucapan apa yang aku salah? Aku ngomong itu benar. Berarti Mas Ferry selama ini ngaku jadi kerja kantoran, ternyata Mas Ferry tukang ojek. Berarti selama ini, selama kita tunangan, kita pacaran, Mas Ferry bohong sama aku. Iya. Jadi kamu percaya dengan ucapan dia? Tapi kan kenyataannya kayak gini, Mas. Berteman sama tukang ojek, pakaian Mas kayak gini, katanya kerja kantor. Jam segini kan sibuk-sibuknya orang kantor. Tapi malah Mas bawa teman Mas tukang ojek itu. Nah, iya. Ega, kita itu udah tunangan. Ya, Kamu justru- malah percaya mulut orang ini, ga? Justru kita masih tunangan, Mas. Aku mau ngelurusin di sini.
Bener. Mau lurusin apa? Ya kalau Mas memang selama itu bohong sama aku Iya. kan? Karena tipu daya mulut kamu itu sangatlah dahsyat ya. Terus kalau aku memang tukang ojek, kenapa gak? Wah, ternyata tukang ojek. Ya, seru nih, seru nih. Mas Lebih udah berani baik- bohong ya sama aku ya. Aku ini tunangan Mas. Nggak seharusnya Mas berbohong kayak gitu. Kalau aku tahu dari awal Mas itu tukang ojek, nggak bakal aku mau sama Mas. Hah? Selama ini aku nggak pernah berbohongnya sama kamu. Kamu sendiri yang percaya ucapan laki-laki ini. Ya memang buktinya kayak gini kan. Dan segampang itu kamu memutuskan hubungan pertunangan kita. Hah? Mas, kalau aku tetap sama Mas, emang Mas bisa membiayai hidup aku yang serba mewah kayak gini? Yang ada, aku tuh makin stres kalau nikah sama Ya, Mas. bener sayang. Bener. Karena kemewahan seorang wanita itu kan bukan buat diri sendiri, buat calon suaminya nanti kan. Iya. Kamu perawatan butuh uang dari mana kalau bukan dari tukang ojek sayang? Cukup Mas, cukup. Aku lagi Kamu itu ngomong ngelantur ya. Kamu ngompor-ngomporin si Ega biar mutusin aku kan? Aku kan ngomong apa adanya sayang. Ngomong apa adanya ya. Pakai sayang-sayang segala. Aku tahu kamu ada hubungan dengan laki-laki ini. Kalau enggak, laki-laki ini tidak akan memanggil kamu dengan kata sayang. Kalau memang ada hubungan, kenapa? Hebat kamu ya. Ya hebat lah. Memang seorang wanita itu hebat untuk menyembunyikan sesuatu hal. Itu bukan menyembunyikan sesuatu, tapi demi kesenangan dia rela menyembunyikan sesuatunya. Sudah, kamu diam ya. Ini masalah aku dengan Ega. Ega, sekarang ini aku mulai tidak percaya terhadap wanita. Oh ya udah. Karena Terserah Mas. kamu terang-terangan sayang-sayangan dengan laki-laki ini dan kamu memutuskan pertunangan ini karena kamu mengira aku ini tukang ojek kan? Tunangan itu hanyalah status. Jangan membanggakan diri kamu sudah bertunangan sama dia. Emang statusmu Mentang-mentang apa? Kamu bertunangan sama dia, kamu berkuasa. Tidak. Tapi yang sebenarnya itu adalah aku yang mencintai dia. Kamu hanya sebatas status tunangan aja membanggakan diri kamu. Tapi kamu tidak bisa membahagiakan dia. Hah? Udah, gini aja Ega. Kamu selesaikan dulu sama dia. Lalu kamu hubungi aku ya. Aku gak mau ada orang ketiga. Hanya mentang-mentang status tunangan kamu membanggakan. Omongan kamu itu diatur. Gak punya uang, cuma pengen menekan seorang wanita. Ya udah Mas, nanti Apa dia? malam. Hah? Ngopi kamu telinganya? Hah? Ya udah Mas Vera, nanti malam aku call ya. Iya sayang. Tenang saja. Aku stay buat kamu sayangku. Hati-hati di jalan. Ega, wanita macam apa diri kamu, Ega? Ya wanita Mas, wanita zaman sekarang itu realistis. Kalau ada cowok yang lebih mapan ya udah sama itu aja. Apalagi cuman tunangan aja ribet. Baiklah kalau gitu, Ega. Kamu udah memutuskan pertunangan kita kan? Iya. Jadi kamu memilih laki-laki itu daripada aku. Iya, jelas. Aku anggap hubungan ini udah selesai ya. Oh iya, nih, ambil nih cincin murah kayak gitu. Ayo Silakan pergi. Aku mau beli obat Fer. Ya, tunggu Semuanya bentar. tuh. Antar tuh tukang ojek. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan. Ya, nggak pakai cincin deh. Ya udahlah, nanti pasti bakalan dibeliin yang lebih banyak, lebih mahal sama Mas Vero. Telepon Vina deh. Semoga keangkat. Halo Vin, kayaknya kita nggak jadi nonton deh. Aku mau curhat. Kamu di mana? Oh, kamu di situ. Ya sudah, aku nyusul kamu ya. Nontonnya bisa besok atau lusa. Aku mau curhat nih. Ya udah.
Mau disamperin, malah mau nyamperin ke sini. Aku kan udah siap-siap nih, malah nggak jadi mau nonton. Padahal kan sekarang itu recommended banget tuh film. Apalagi sekarang itu kan juga bukan weekend, jadi otomatis juga nggak terlalu mahal. Ini si Ega emang nggak jelas banget ya, tadi malam fix-fix aja. Oke, kita itu nonton. Tuh kan udah ada notifikasi kalau sekarang nih muncul film baru. Aduh, sayang banget nih. Hah? Duh, ternyata cuma 15.000. Kalau tahu kayak gini, aku pasti bakalan jalan sendiri tanpa si Ega. Karena aku bisa ngajak pacar-pacar aku tanpa si Ega. Kalau temenan kayak gini sama si Ega lama-lama bisa bosen ya. Aku tinggalin aja, nggak usah temenan sama dia ya. Enak kali. Udah rencana-rencana, udah dandan, udah pakai baju cantik, cakep kayak gini, nggak jadi. Terus sekarang aku ini mau kemana? Ini udah dandan, udah pakai rapi-rapi kayak gini, nggak jadi keluar. Semoga aja si Vina nggak marah tuh, nggak jadi nonton. Vina! Tahu aku nggak asik nih temenan sama kamu sekarang. Aku dari tadi tuh sudah nungguin kamu di gang depan, tapi nggak datang. Bilangnya jam 9, jam 10 belum sampai tuh. Kamu itu amnesia atau gimana sih, Ega? Nontonnya itu, tayang filmnya itu jam setengah 10. Nggak tahu deh, Vin. Aku lagi males banget debat sama kamu. Kalau nggak asik kayak gini ya, aku tuh lebih baik tuh jalan sendirian, me time sama pacar aku. Kalau kamu emang nggak niat kayak gitu, aku tuh nggak rapi-rapi kayak gini. Ya kan aku sudah bilang bisa nonton besok, kalau sekarang nggak jadi. Ya apa sih? Enak banget ya kamu tuh bilang mau nonton besok kayak gitu. Ya emang kalau nonton besok kenapa? Ya terus kenapa alasan kamu ngebatalin kita ini mau jalan nonton? Kenapa alasannya? Aku sama tunangan aku putus. Hah? Emangnya bisa ya kalau tunangan itu bisa putus? Ya bisa lah, kan belum nikah. Yang nikah aja bisa cerai, apalagi cuma tunangan. Ya itu sih. Ya tapi kenapa kamu sama tunangan kamu kok bisa putus gitu sih? Harusnya ya kamu tuh udah menjalin tunangan kayak gitu, nggak boleh gagal. Kalau pacaran itu nggak apa-apa, tapi kalau udah tunangan itu kan udah harus serius. Kalau aku tetap tunangan sama dia, sampai nikah juga sama dia, yang ada aku jatuh miskin, hidup aku bakalan sengsara. Kamu tahu nggak sih, ternyata si Mas Ferry itu cuma tukang ojek. Dia nggak kaya, Vina. Dia tuh cuma tukang ojek. Aku tadi ketemu tuh sama dia di jalan. Aduh, apes banget sih. Kok bisa-bisanya ya aku bisa kena tipu sama omongannya si Mas Ferry. Kemarin kan dia itu bilangnya orang kaya, mobilnya 2, motornya juga 3. Ternyata dia cuma tukang ojek, Vina. Kalau ngomong nggak usah ngada-ngada ya, Ega ya. Kalau emang dia itu bilangnya punya mobil berapa? 2, motornya 3, terus dia tuh orang kaya. Ya nggak mungkin dong dia tuh cuma ngebohongin kamu kayak gini. Kamu tuh kalau tunangan itu kan udah pasti tahu sama dia. Emang dari dulu itu ya aku emang tahu ya rumahnya emang gede, iya. Aku juga kelihatan mobil, tapi kan zaman sekarang nipu orang bisa segala cara kan. Karena aku juga nggak tahu. Bisa jadi kan dia cuman sewa rumah, sewa mobil, sewa motornya itu punya tetangganya dia pinjem. Bisa jadi kan. Kamu tuh habis dibohongin sama tunangan kamu tuh tangan kamu sampai gemeteran kayak gitu ya. Aduh, kesel, Vina. Siapa sih yang gak kesel? Aku sudah tunangan sama dia tuh selama 5 bulan. Makanya kamu tuh harus ikutin cara aku. Tips sama trik aku itu diikutin. Ya kan kemarin kamu juga setuju aku sama Mas Ferry. Aku bilang setuju ya. Ya kalau sekarang sih daripada kamu tuh sama si Ferry, kamu mending udah batalin aja kan udah batal nih. Lebih baik batalin. Iya, lebih baik kamu. Gak ada tuh cincin tunangannya. Lebih baik aku masih pakai cincin beli sendiri tanpa tunangan. Lebih baik kamu itu cari cowok lain aja yang tajir, yang bisa diporotin, jangan buru-buru mau tunangan. Ya, dan kamu tahu nggak sih si Vero? Tahu kenapa? Ya tadi dia itu nyamperin aku dan kayaknya dia emang seriusan suka deh sama aku, Vin. Atau aku sama si Vero aja ya? Setuju tuh, daripada kamu juga bingung kan nyari-nyari. Lebih baik udah sama dia tuh udah ngomongin kan kalau suka sama kamu. Ya iya, dia malah sampai tengkar tuh sama si Mas Ferry, tunangan aku tadi. Ya udah langsung gas aja sama si Vero.
Atau perlu ya aku cariin cadangan nih daripada si Vero. Kamu tuh harus punya beberapa banyak cadangan supaya bisa ada nanti yang dilihat dulu, maksud aku, dipikir-pikir dulu. Tapi Vin, kan aku nggak suka sama si Mas Vero. Aduh, banyak mikir, udah cepet-cepet aja nyamperin si Vero. Kamu nyamperin si Mas Vero sih buat apa? Ya nyamperin si Mas Vero lah. Kamu tuh harus bilang juga kalau kamu itu suka. Terus juga kamu itu harus tegesin kamu itu udah nggak mau sama tunangan kamu nih kan, skincare aku sampai ketinggalan. Yuk. Iya sih, ya cinta bisa datang kapan aja kali ya. Ih, maksudnya gimana tuh? Ya maksudnya kalau aku ngejalanin nanti ujung-ujungnya cinta kan bisa jadi. Salah, cinta itu muncul karena dia itu royal sama kita gitu. Bukan Yes. kayak gitu. Capek banget dah hidup. Aduh. Loh. Kok gerbangnya tutup? Kayaknya gak ada deh Pak Ferry di rumahnya. Aduh. Terus kemana ya? Kan aku harus bertemu dengan Pak Ferry karena ada hal penting yang harus aku sampaikan. Waduh. Kalau sampai Pak Ferry gak ada di rumah, aku harus bertanya sama siapa nih? Kan aku bingung mau bertanya terhadap siapa. Soalnya yang tahu tentang proyek tersebut hanya Bapak Ferry. Kalau aku kan cuma disuruh sebagai bawahan, Adi kerjakan ini, ya udah selesai. Nah, yang aku bingungkan, proyek ini gimana ya? Aku belum tahu rencana Bapak Ferry untuk membangun proyek tersebut itu seperti apa. Kalau seperti ini aku kan bingung. Harus bertanya terhadap siapa? Teleponnya. Halo, Assalamualaikum Pak. Iya Pak, saya sedang ada di rumah Bapak Ferry. Saya ingin bertanya terhadap Bapak. Ya, tentang proyek, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu saya tunggu di sini ya, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum. Ya sudah, daripada aku jalan-jalan keliling nanti gak bakalan ketemu sama Bapak Ferry. Ya udah, aku harus nunggu di sini biar aku tuh ketemu dan aku tidak banyak bertanya terhadap Pak Ferry. Lama banget Pak Ferry. Pak, Sudah tadi, Di? iya Pak. Oh iya, gimana? Apa yang kamu mau laporkan terhadap aku? Begini Pak, mohon maaf Pak jika saya lancang. Bahan-bahan di proyek itu kurang Pak. Oh, masalah itu. Benar Pak. Kamu nggak langsung ke perusahaan aja, minta untuk dana dana proyeknya untuk dicairkan dulu. Ya, kalau bagi saya Pak, saya sedang sibuk Pak. Tadi saya berada di proyek Pak, karena bawaan saya itu tidak masuk sekarang Pak. Kalau kamu sibuk, tapi kenapa kamu ada waktu untuk ke rumah saya dan menelpon saya? Seperti ini Pak, jarak antara kantor dengan proyek itu jauh Pak. Sedangkan proyek dengan rumah Bapak Ferry ini dekat Pak. Walaupun seperti itu, kamu mau minta uang pribadiku. Itu kan sudah ada uang untuk dana proyek tersebut di perusahaan. Seharusnya kamu itu menjadi seorang yang saya percaya untuk mengurusi proyek itu. Kamu itu harus mendetailkan semua bahan-bahan bangunan agar tidak ada kekurangan, agar para tukang itu tidak diam. Baik Pak, saya salah Pak. Oh ya, karena kamu ada di sini, coba mandornya suruh ke sini. Saya ingin tanya langsung perkembangan proyek itu sampai mana. Waduh Pak. Coba kamu telepon sekarang, suruh ke sini segera. Baik Pak. Dan saya akan menelpon perusahaan untuk mengirimkan barang-barang dan bahan-bahan yang kekurangan itu. Yaudah, kamu hubungin mandornya, suruh cepat ke sini. Saya ingin bertanya langsung kepada dia. Baik Pak, permisi Pak. Ya. Halo. Kamu datang ke tempat saya. Iya, saya kirim lokasinya. Saya tunggu secepatnya. Baik.
Halo Nia, tolong kamu cairkan uang proyek ya, karena di proyek katanya bahan-bahannya ada yang kurang. Baik Nia, saya tunggu di proyek langsung ya. Terima kasih. Saya sudah telepon perusahaan untuk mengirimkan uang agar untuk berbelanja untuk bahan-bahan kekurangan itu. Ya, jangan sampai kekurangan seperti ini lagi. Ingat. Iya Pak, baik Pak. Waktu itu adalah uang. Ya. Kalau para tukang tidak ada bahan untuk dikerjakan, tapi bayaran mereka tetap. Iya Pak, saya mau Oh ya, ngerti, Pak. mandornya udah sampai mana katanya? Ini Pak, Oh, jadi ini mandornya. bener Pak. Ngapain kamu ada di sini? Hah? Saya diutus oleh kepala mandor. Jadi saya datang. Adi, Baik Pak. kondisikan bawahanmu ini. Vero, Iya, Pak. kamu ini apa-apaan sih? Kamu jangan semena-mena membentak Pak Ferry. Kamu tahu dia itu siapa? Dia itu adalah orang pemilik perusahaan, termasuk proyek yang kamu kerjakan hari ini. Ya kan bukan salah saya, Pak. Justru salah Bapak. Bapak itu tidak mengenali terhadap Loh, saya. Vero, Iya, Pak. kamu ini kan bawahan Pak Ferry. Kamu harus tahu, dan kamu tidak melihat di perusahaan itu tertera nama itu Pak Ferry Hadi Gunawan. Pak, saya cuma tahu namanya, tidak tahu orangnya. Bapak itu tidak mengenalinya terhadap saya, Pak. Jaga nada bicara kamu. Iya, iya. Saya ini atasan kamu. Iya. Sudah cukup. Kalian ini bercanda dan kamu juga. Kamu itu seorang mandor. Berani-beraninya melawan atasan kamu. Saya mau tanya, perkembangan proyek sekarang ini sampai mana? Hei, denger nggak? Iya, dengar, Pak. Perkembangannya proyek itu masih berjalan 30%, Pak. Soalnya Apa? 30%? iya, Pak. Hei Adi, Baik Pak. kamu beserta bawahan kamu mengerjakan apa selama ini? Kenapa masih 30% pembangunannya? Saya pikir sudah 70%. Semua materialnya itu nunggak, Pak. Pak Adi itu Nunggak? Iya, Pak Adi itu tidak menyetorkan terhadap saya, Pak. Saya selaku mandor kan hanya mengatasi para kuli-kuli bangunan. Vero, saya satu kali pun tidak pernah nunggak menyetor bahan-bahan dari perusahaan ke proyek. Cuma hari ini. Nah, justru itu, Pak, yang hari ini bisa mempermasalahkan ke ujungnya, Pak. Kok nggak ada yang beres ya? Semua dari kepala mandor, Pak. Saya hanya mengatasi kuli-kuli bangunan kan? Iya, Pak. Vero, sudah saya katakan, kamu cari pekerja, jangan keluarga kamu. Cukup. Saya tidak mau mendengarkan perbincangan kalian, perdebatan kalian ini. Pokoknya bagaimana solusinya? Proyek ini segera selesai. Masa iya 30%? Ini sudah hampir 2 tahun loh berjalan. Ega. Emangnya kamu itu tahu di mana sih rumahnya Ferry itu? Kok bisa-bisanya sih kamu tuh ditipu? Padahal kamu tuh tahu ke rumahnya yang katanya kamu rumahnya Ferry itu besar. Ya emang besar, rumahnya besar Vina. Ya meyakinkan banget lah rumahnya emang. Tapi ya nggak tahu kan, bisa jadi cuman rumah sewaan, kontrakan kan? Iya, aku tanya. Emangnya kamu tuh tahu dari mana sih rumahnya Ferry itu? Ya namanya juga tukang ojek, masa iya tukang ojek itu punya rumah sebesar itu, Vin? Nggak mungkin. Aku yakin tuh pasti si Mas Ferry itu cuman sewa rumah itu. Kalau aku ke sana ya mungkin dia nyewa, kalau enggak ya mungkin dia tinggal di gubuk kali, nggak ngerti juga. Ya ampun, Ega tuh nggak ngerti-ngerti ya. Apa sih Vin? Maksud kamu apa sih Vin? Aku nih pusing tahu nggak sih mikirin hidup aku sekarang. Gini loh ya. Maksud aku, kamu itu tahu di mana kalau Ferry rumahnya itu besar. Kamu tuh nggak, maksud aku ya kamu tuh pernah diajak ke rumahnya apa kayak gitu? Pernah, kan aku tunangan dulu pernah ke sana. Ya waktu tunangan doang sih, aku nggak pernah ke sana. Saya gak habis pikir terhadap Bapak Kepala. Saya hanya bekerja dan keluarga saya bekerja. Bapak mengantarkan barang ke bangunan, pasti saya kerjakan. Saya cuma mengurus, Pak. Cukup. Saya capek Cukup. seperti ini, Pak. Hadi, saya sudah percayakan proyek terhadap kamu. Cari pemborong lain kalau pemborong ini tidak sanggup. Baik Pak. Bukan tidak sanggup, barangnya tidak ada, Pak. Hei, kamu sibuk menggoda wanita lain kan? Daripada pekerjaan kamu. Permisi ya.
Ini kok ada Vero di sini? Ya, Mas Vero ngapain kesini? Katanya masih kerja. Terus? Di luar lapangan, Dek. Hah? Terus ngapain ke rumahnya Mas Ferry? Oh, jadi kalian itu berdua mau ngojek sama Ferry ini? Bukan. Apa? Terus apa? Ternyata dia pemilik perusahaan yang Mas Vero bangun. Hah? Kan saya mandor, Dek. Hah? Bukannya tukang ojek, Mas Vero, jangan main-main. Ngapain kamu ngejar-ngejar aku? Kamu bukan levelku. Sudah, ini masalah pekerjaan. Kalau kamu sebagai mandor main-main, mending kamu mengundurkan diri atau kamu cari pemborong lain, Adi. Baik, Pak. Nah, saya kalau main-main udah mulai dulu, Pak. Sudah diem. Sudah terbukti kan hasil kinerja kamu selama hampir 2 tahun ini hanya mendapatkan 30%. Berarti pekerjaan kamu itu tidak becus. Kamu sibuk main-main, sibuk mesra-mesraan dengan wanita, ya kan? Udah, lebih baik, Adi, Baik, Pak. pecat semua pekerja yang ada di proyek sekarang, cari pemborong lain yang bisa bekerja. Baik, Pak. Ini uang yang dikeluarkan, Adi. Baik, Pak. Biar saya yang turun tangan, Pak, untuk mengatasi masalah ini, Pak. Bapak tahu apa? Sudah, kamu diam. Kok bingung semua sih, Ega? Sudah, Pak. Silakan. Aku juga bingung, Vin. Ini maksudnya apa sih? Ya kamu buka mulut dong. Ini katanya kamu ya Ferry itu lagi sekarang kerjaan tukang ojek. Terus katanya Vero itu suka sama kamu, nggak taunya Vero tuh kerja sama Ferry. Nah, Aku juga nggak tahu, Vina, kalau kenyataannya kayak gini. Ega, kamu ngapain lagi datang ke rumahku? Hah? Kamu sendiri kan sudah memutuskan pertunangan kita. Ngapain masih menginjakan kaki di halaman rumahku ini? Aku nggak sudi ya halamanku diinjak oleh wanita seperti kamu. jual malu, Pak. Jual malu, Pak. Hei, kamu diam. Cuman lewat, Mas. Ada salah apa salahnya sih cuma numpang lewat kayak Oh, gitu? cuma lewat, tapi Iya. kenapa berhenti? Hah? Nah, karena- Kamu sudah memilih laki-laki ini kan? Sudah, silakan. Ya, Bapak. Enggak kok, Mas. Lagian kita udah nggak ada hubungan lagi. Kamu bebas sekarang. Pilih pria yang kamu inginkan. Karena kamu sudah mempercayai omongan orang lain daripada aku sendiri. Dan kamu mengira aku tukang ojek. Ya kan Ega. itu salah paham, Mas Ferry. Itu juga aku dikomporin tuh sama dia nih. Salah paham. Makanya jangan mudah percaya dengan mulut orang. Percayalah sama pembuktian kerja orang, kinerja orang. Permisi, assalamualaikum, Pak. Meskipun saya dipecat, saya bahagia, Pak. Apaan sih? Bisa-bisa Ega. Kamu bilang barusan salah paham. Iya, salah paham. Kan gara-gara dikomporin sama si Mas Vero itu. Secara langsung kamu membuktikan sifat kamu itu, Ega. Sifat kamu yang materialistis, memandang orang yang hanya sekedar tukang ojek, tidak bisa menafkahi kamu, tidak bisa menafkahi diri kamu ini. Ferry tenang-tenang dulu ya. Iya, ini aku di sini tuh mau ngebelain sahabat aku, Ega itu datang ke sini karena dia tuh nyesel karena udah bikin kamu itu sakit hati. Jadi dia tuh mau memperbaiki hubungannya sama kamu. Jadi harusnya ya kamu itu harus buka dong pintu maaf buat Ega. Nah, tuh betul tuh. Aku maafin dia. Aku maafin dia, aku nggak marah sama dia. Tapi untuk masalah hubungan kita udahan aja sampai di sini. Bener apa kata Ega? Aku ini adalah tukang ojek. Mas, Iya kan? Mas, kita bisa ngomongin baik-baik, Mas. Udah. Oh, jangan gitu. Gak usah berbaik-baik lagi sama aku, gak usah bermanis-manis lidah dan bermanis-manis mulut di hadapan aku lagi. Mas, kita sekarang Aku sudah titik tidak baju. mau dengan kamu lagi. Yaudah ya Ega, kita itu pergi aja. Kamu masih bisa dapetin cowok yang lebih kaya daripada Ferry ataupun Vero. Bener sih. Udah ayo. Hei, ingat, uang tidak bisa membahagiakan hidup kalian. Kalau kalian mencari uang di diri laki-laki, ingat, hati-hati, awas dipermainkan oleh laki-laki itu.